Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke. Masih ya. Tolong barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tadi disingkirkan dulu, termasuk HP. Ya, buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan IPA silakan disimpan dulu. Ketua kelas bisa siapkan temannya. Latihan. Sebenarnya disiapkan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar atas agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Adara, Hadir. Adli, Ainun, Aisyah Afrika, Aisyah Akila, Aisyah Harun Nisa. Sakit. Ini saya sakit nih. Andi Nurul Afifah, Arfani, Ayumi, Aziza Hamzah, Azam, Cantika, Danang, Ian Hairiah, Ian Novitasari, Wirati Maharani, Izzah, Tasmiati Usman. Sekarang saya mau ingatkan ke pelajaran terakhir yang waktu online kemarin, waktu Zoom. Kita belajar tentang apa? Nutrisi ya, nutrisi pada makanan. Karena ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah makhluk hidup itu butuh yang namanya nutrisi. Masih ingat nutrisi ada berapa jenis? Ada? Apa itu? Makronutrien dan mikronutrien. Azam, apa makronutriennya? Yang makro apa? Hah? Apa kan tuh? Yang makro, yang makronutrien itu karbohidrat, apa lagi? Protein, apa lagi? Lemak. Kalau mikronutrien, Ainun, vitamin dan mineral. Selain 5 itu ada lagi satu komponen nutrisi yang paling penting yang kita butuhkan minimal 2 liter setiap hari. Apa Mira? Air putih ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana nutrisi itu bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Ya, bagaimana ketika karbohidrat kita makan bisa dinikmati oleh seluruh tubuh kita, bisa menjadi energi. Bagaimana kalau kita makan itu protein dan lemak bisa beredar sampai ke seluruh tubuh kita. Ada sistem yang dilewatinya. Masih ingat kemarin urutan organisasi kehidupan mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ dan organisme. Kalau yang melewati makanan sistem apa namanya? Sistem pencernaan. Tujuan pembelajarannya, jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti harus mampu menganalisis keterkaitan. Keterkaitan artinya hubungan antara organ pencernaan dengan penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Ini akan dilakukan dalam 2 kali pertemuan hari ini dan hari Selasa yang akan datang. Untuk hari ini kita akan fokus pada organ pencernaan dulu. Ya, apa saja organ pencernaan pada sistem pencernaan, apa fungsinya, bagaimana proses di setiap organ. Nanti pertemuan berikutnya kita kaitkan dengan berbagai macam penyakit yang bisa mengenai
mengenai atau menyerang sistem pencernaan. Ya. Sekarang yang pertama akan kita lakukan ada video. Mungkin ini suaranya tidak keluar, nanti saya bahasakan. Ini judulnya, puluhan siswa SMP Negeri 8 Kupang keracunan MBG. MBG yang kalian tunggu-tunggu dah? Nah, tunggu-tunggu ini MBG. Pokoknya setiap di jalan kapan MBG. Kita lihat videonya dulu. Suaranya mungkin tidak keluar, nanti saya bahasakan. Jadi diambil dari potongan berita ini, puluhan siswa SMP keracunan MBG atau makan bergizi gratis. Ini hilang suaranya. Jadi ditandai dengan, biasanya kalau ada yang pernah keracunan makanan, bagaimana perasaannya? Apakah yang sakit? Perut, apalagi? Mual, mau muntah, buang air. Nah, ciri-cirinya kalau orang keracunan, mual, perasaan mau muntah, melilit perutnya sakit dan diare. Ya, sama dengan kejadian yang menimpa ini puluhan siswa yang terima MBG di sekolah. Kira-kira menurut kalian, videonya cukup di sini saja. Kira-kira menurut kalian, dari ciri-cirinya tadi orang yang keracunan ini, ada mual, muntah, sakit perut, diare. Organ apa yang dikena di dalam badannya sehingga terkena yang namanya keracunan? Ususnya, usus apa? Usus besar, usus besar. Apalagi kira-kira organ apa? Ya, lambung, lambung. Apalagi? Muntah ya, mual, muntah, sakit perut, diare. Apa? Anus. Betul. Kalau sering siapa yang pernah kena diare? Kalau kena diare biasanya itu sampai pedis kan? Karena bolak-balik ke kamar mandi, sampai pedis itu kita rasa. Ya kan? Betul. Jadi tadi ada yang bilang lambungnya, besarnya, anus. Masih adakah organ yang lain yang mungkin saja terganggu? Usus kecil. Apa nama lainnya usus kecil? Usus halus. Ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, nak ya. Organ-organ itu, jadi lambung, usus besar, usus kecil, anus, dan ada beberapa organ lagi. Ini yang akan menjadi fokus pembelajaran hari ini. Kita menghubungkan nanti ke pertemuan berikutnya dengan penyakit yang menyerang organ-organ ini. Ya. Sekarang perwakilan tiap kelompok silakan naik ke depan sini, ambil satu itu isinya uang. Oke, sudah dibuka? Coba buka amplopnya. Ya, biasa main puzzle. Ya. Sekarang tugasnya, tugas kelompoknya ya. Ini puzzle, silakan disusun terlebih dahulu. Setelah didapatkan komponennya sudah pas, silakan kalian temukan organ-organ pencernaan apa saja yang ada dalam puzzle tersebut. Ya.
Dengar dulu. Jadi kalau sudah didapat pasalnya pas, cari di organ-organnya, kemudian lengkapi nanti itu pasal K, kita tempel di karton hitam, lengkapi dengan organ apa, misalnya lambung. Nanti lengkapi fungsi lambung apa, kemudian proses apa yang terjadi di dalam lambung. Oh, kayaknya susah di sini. Udah.
Dian Feria Yasmin. Oke. Dua kelompok saja dulu. Silakan kelompoknya Rati bisa berdua. Satu yang memegang, satu yang presentasi. Yang lainnya tadi berhenti dulu kerja prosesnya, perhatikan di depan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada mulut. Mulut itu terdapat dua cara, yaitu mekanik dan kimiawi. Jika kita Yang lain perhatikan ya, karena nanti tidak semua presentasi paling tidak ilmunya nyampe atau sama dengan ternyata atau beda. mekanik mengunyah makanan dengan gigi, sedangkan kimiawi dengan enzim amilase atau tiamin dari air liur memecah mati karbohidrat jadi maltosa. Fungsi umum mulut mengunyah, menghancurkan makanan agar mudah dicerna. Kerongkongan esofagus menjadi bagiannya yaitu mekanik, gerakan baristatik, gelombang otot yang mendorong makanan ke lambung. Fungsi umumnya menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung dengan proses atau gerakan baristatik. Yang ketiga ada lambung. Dibagi menjadi dua proses, yaitu mekanik dan kimiawi. Jika mekanik, otot lambung mengandung makanan, sedangkan kimiawi HCI pepsin memecah protein, renin menggumpalkan protein susu. Fungsi umum lambung menghancurkan dan mencerna protein jadi ukur makanan. Oke, untuk kelompoknya Rati cukup 3 dulu. Nanti kita lanjut di kelompok lain ya. Jadi kelompok lain itu menyambung ke organ berikutnya. Sip. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, silakan kelompoknya Yasmin maju depan. Yang lainnya tetap perhatikan. Silakan nanti bertanya ke temannya. Silakan kalau ada yang tidak jelas disampaikan temannya bertanya. Langsung sudah di mulut, kalau mau langsung berarti lanjutan. Hati dan wadu. Hati membuat wadu yang berfungsi untuk memecahkan lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Setelah dibuat empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Usus halus di tempat inilah terjadi proses pencernaan kimiawi. Terjadi lama di antara organ-organ lainnya. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrisi siap untuk diserap tubuh. Yang lain coba perhatikan. Jadi fungsi dari usus besar adalah untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan, membantu feses, serta menjadi tempat duduk bakteri baik yang membantu pembusukan sisa makanan. Fungsinya rektum menyimpan sementara feses sebelum dikeluarkan. Feses yang sudah terbentuk disimpan di rektum sebelum dikeluarkan. Anus tempat keluarnya sisa pencernaan atau feses.
menyerap air, bukan mineral ya, air, menyerap air. Itu Mina kenapa feses yang keluar bisa keras sekali, bisa encer, bisa moist. Nah, itu karena fungsinya usus besar itu menyerap air di dalamnya. Kapan usus besarnya terlalu banyak menyerap air, maka fesesmu yang keluar akan keras. Kapan dia menyerap airnya sedikit, maka kamu akan kena diare, encer. Ya, kapan dia menyerapnya bagus, maka buang airmu akan ya moist saja, tidak keras, tidak encer. Kemudian fungsi kedua apa? Fungsi kedua apa tadi selain menyerap air? Apa tadi Oma? Tempat hidupnya bakteri. Ada yang tahu nama bakterinya? E. coli. Bakteri E. coli atau Escherichia coli. Apa fungsinya itu bakteri? Jadi E. coli itu ya, dia bakteri baik kalau berada di usus. Di usus besar dia jadi bakteri baik. Tapi E. coli itu keluar nanti bersama kotoran tak sebagian. Ketika sudah keluar di luar tubuh tak, E. coli itu menjadi bakteri jahat. Kapan ada lalat terbang hinggap di kotoran, pindah ke makanan tak, ikut bakteri E. coli-nya ke makanan tak, kita makan, kita pasti kena diare. Jadi E. coli itu bakteri baik ketika di usus, tapi kalau keluar di lingkungan luar, dia menjadi bakteri yang jahat. Ya. Kemudian rektum. Rektum itu kayak septic tank, penampungan. Jadi kalau belum penuh rektum tak, tidak akan mau berak. Ya, tidak akan mau berak kalau belum penuh rektum tak. Tidak ada kayak bertanya terus kentut itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan mekanismenya kentut? Pertanyaannya dulu, kenapa kentut tak bau? Ya, betul sekali. Karena di dalam usus akan terjadi proses pembusukan ya. Segala sesuatu dalam proses pembusukan pasti menghasilkan gas yang namanya metana. Ya, metana itu nanti keluar bersama kotoran tak ke rektum, tertampung di rektum. Ketika gas lebih banyak daripada kotoran, penuh rektum tak, maka yang keluar duluan adalah gas. Keluar di bau kentut. Jadi bukan karena kotorannya yang membuat itu kentut tak bau, tapi karena memang ada gas metananya. Ya, tergantung makanan juga. Kan biasa ada makanan yang mengandung gas. Nah, ditambah lagi seperti itu. Oke, di situ sampai kentut. Ada yang mau saya tanyakan. Adakah yang mendapat organ lain selain daripada yang disebut kementan tadi? Sebentar Mina ada dapat. Pankreas, yang ini, yang putih. Apa gunanya? Apa gunanya pankreas? Menghasilkan beta pankreas. Menghasilkan beta Pankreas yang mengandung enzim amilase, tririn, dan hemoglobin. Ya, jadi pankreas itu menghasilkan enzim. Enzim apa? Dia pakai bahasa Inggris. Amilase, lipase, dan tripsin. Ya, dibawa kemana nanti itu? Ada yang dibawa ke lambung, ada yang dibawa ke usus halus. Jadi kalau tadi, kelompok berapa tadi yang dapat hati? Danang ya. Kalau hati tadi menghasilkan yang namanya empedu, cairan empedu, nanti dibawa ke usus halus untuk mencerna lemak. Kalau dia pankreas menghasilkan juga enzim, ada nanti dibawa ke lambung, ada yang dibawa ke usus. Nah, tadi kan ada saya bilang pencernaan kimiawi dengan pencernaan mekanik. Kimiawi inilah ketika proses pencernaan itu dibantu oleh enzim. Ya, jadi tadi yang di lambung dengan yang di usus. Kemudian ada juga yang di mulut.
Enzim yang berasal dari air liur tak? Enzim apa namanya? Amilase. Nama lainnya? Ada tadi yang dapat nama lainnya enzim yang di mulut? Tialin, ETI, tialin. Nama lainnya itu amilase. Ya, gunanya untuk mencerna karbohidrat. Makanya kalau kita makan nasi, dikunyah lama-lama itu akan terasa manis. Coba kunyah nasi lama-lama di dalam mulut, akan keluar rasa-rasa manis. Karena yang mengubahnya adalah enzim tialin. Karbohidrat menjadi gula, ya, menjadi gula. Ada tadi yang sebut teman-teman. Mira, dapat organ lain apa Mira? Usus buntu. Usus buntu ya? Ada usus buntu. Saya terbesar. Saya terbesar usus buntu. Ada yang lain pasti lupa kan? Nah, usus buntu. Apa gunanya usus buntu? Sebagai tempat bersaraf semua bakteri baik. Jadi usus buntu nama lainnya juga itu umbai cacing. Kenapa disebut umbai cacing? Karena dia pendek kecil kayak cacing. Dia letaknya di mana? Perantaranya usus halus dengan usus besar. Jadi usus halus dulu muncul itu umbai cacing, baru lanjut ke usus besar. Gunanya apa? Dulu orang bilang usus buntu itu tidak ada gunanya. Tapi secara logika tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada gunanya. Hah? Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak ada gunanya. Kentut saja ada gunanya. Hah? Tidak enak kita rasa kalau penugas di perutan dan kita tidak kentut. Sama dengan umbai cacing. Apa gunanya? Betul katanya Miran. Umbai cacing itu tempatnya berkumpul bakteri baik. Bakteri baik nanti itu apa? E. coli. E. coli nanti dibawa kemana? Ke usus besar. E. coli kan berfungsi di usus besar kan? Ya. Fungsi keduanya apa? Ada yang dapat fungsi lainnya? Ya? Imun, karena usus buntu tempat dihasilkannya sel darah putih. Ya? Jadi tempatnya sel darah putih. Oke, satu orang yang bisa merefleksikan, membuat refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Maksudnya begini nah, apakah dari yang kamu pelajari hari ini ada manfaatnya untuk dirimu? Ada dan ada yang lain. Kira-kira dengan belajar hari ini adakah yang kamu bisa tangkap manfaatnya? Manfaatnya untuk diri kita. Maksudnya dari semua pencernaan dan semua fungsi-fungsinya dari kira-kira dengan mempelajari hari ini, apakah kalian akan bersyukur diberikan tubuh yang sempurna, yang sehat? Betul. Siapa yang mau membahasakan? Bagaimana? Apakah kau bersyukur dengan tubuhmu yang sempurna, dengan organ-organ pencernaanmu yang sehat? Syukur. Bagaimana caranya bersyukur? Dengan cara apa? Salah satu caranya bersyukur adalah menjaga agar itu organ tidak rusak atau tidak sakit. Paling sederhananya apa kalau dengan pencernaan cara akan menjaga? Konsumsi makanan yang kayak pelajaran saya kemarin, konsumsi makanan bergizi seimbang. Kapan ya BMPG? Kita berdoa secepatnya dan Nah, sekarang ada
menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan. Saya dapat mengetahui mengenai beberapa organ beserta fungsinya. Contohnya seperti perbedaan antara anus dengan rektum. Organ pencernaan mulai dari mana sampai mana? Dimulai dari mulut, terus ke kerongkongan, lalu dari kerongkongan ke lambung, Jadi yang dilewati saja. lambung, usus halus, usus besar, lalu rektum, lalu anus. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa bedanya pencernaan mekanik dengan kimiawi? Mekanik menggunakan sistem otot yang berada pada organ-organ atau pada sistem. Sedangkan kimiawi menggunakan enzim-enzim yang terdapat pada tubuh, misalnya enzim amilase dan sebagainya. Jadi cukup untuk pembelajaran hari ini ya Nak ya. Jadi Ibu ingatkan pembelajaran berikutnya masih nyambung dengan proses pembelajaran hari ini ya. Hari ini organ, pembelajaran berikutnya kita akan lanjut di penyakitnya. Jadi kita hubungkan antara yang kita pelajari hari ini dengan penyakit apa saja yang bisa menyerang sistem pencernaan. Nanti kelompoknya tetap ya, kelompoknya tetap. Kemudian sebentar Ibu kirimkan link soal. Sebentar ya, nanti dikerjakan di rumah. Ada yang Ibu kirimkan link soal hubungannya dengan materi kita hari ini. Silahkan dikerjakan, nanti Ibu kasih batas waktu sampai jam berapa malam. Bisa? Bisa ya? Saya kira untuk hari ini demikian pertemuan kita. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.